Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku sebangsa setanah air yang kami hormati, di dalam pertemuan pertama yang lalu ketika kita membahas hikmah Muharram, kita telah bicara bahwa bagian pertama kita harus mempunyai sikap dan mentalitas optimis dalam menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun. Nah, sekarang pada bagian kedua kita akan membahas bahwa berbagai pertolongan Allah itu semuanya bersyarat. Ada penyebab kenapa Allah menolong para nabi dan rasul terdahulu. Bahwa kita tahu situasi pertolongan itu semuanya berada saat-saat kritis, saat-saat kepepet, saat-saat genting. Karena biasanya pada saat-saat kepepet itulah saat-saat keimanannya semakin memuncak. Kedekatannya kepada Allah luar biasa. Sudah tidak ada lagi upaya-upaya manusiawi yang dapat menyelesaikannya. Pada saat itulah keyakinan penuh, iman memuncak, tawakal, pasrah total. Saat itulah datangnya pertolongan Allah. Kita ambil hikmahnya saja langsung bahwa para nabi-nabi terdahulu adalah orang-orang yang bekerja luar biasa secara optimal, habis-habisan, bonyok-bonyok, babak belur, pingsan-pingsan, berdarah-darah, disambitin, diejek, diteror, diembargo. Luar biasa. Sehingga saat-saat optimal itulah saat-saat iman memuncak. Nah, karena itulah hikmah yang kita ambil bahwa pertolongan Allah itu tidak gratis. Ada syaratnya. Kita ambil beberapa ayat ya. Yang pertama misalnya di dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika, ini kan syarat kan, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Nah, itu syarat gitu ya. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut misalnya ayat ke-64, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Syarat lagi kan? Serius dulu, berjihad dulu, baru Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ada ayat lain misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan dia solusi. Nah, barang siapa? Syarat lagi kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan dia berikan solusi dan kami akan berikan dia rizki yang baik-baik. Satu lagi misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 96, ini bersifat komunal gitu ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya, nah bersyarat lagi kan, seandainya penduduk negeri ini semuanya mau beriman kepada Allah dan bertakwa, pasti kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi semua pertolongan-pertolongan Allah ada syaratnya, enggak gratis. Maka ambil hikmah buat diri kita hari ini, sudah seberapa jauh kegiatan kita, aktivitas kita, kerja-kerja kita yang memenuhi persyaratan sehingga Allah pantas menurunkan pertolongannya kepada kita. Sudah sejauh mana doa-doa kita kepada Allah untuk diberikan berbagai macam kemenangan sehingga pantas Allah memberikan kemenangan buat diri kita. Sejauh mana upaya-upaya maksimal kita di hadapan Allah sehingga kita mampu memantaskan diri menjadi orang yang menerima
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita evaluasi, kita muhasabah. Jadi kalau ditanya mengapa para nabi dan rasul terdahulu luar biasa suksesnya, Nabi Muhammad dalam waktu singkat 23 tahun bisa merubah masyarakat jahiliyah, jawabannya gampang. Yang susah melaksanakannya kan? Iya. Jawabannya adalah karena Nabi sudah sangat optimal, sudah sangat maksimal, sudah habis-habisan, sudah bonyok-bonyok, babak belur, pingsan-pingsan, berdarah-darah, disambitin, diejek, diteror, diembargo, dikeroyok di Ka'bah sampai babak belur, disiram kotoran kambing oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, disiram darah onta, dipukulin di Ka'bah sampai babak belur. Andaikan takdir Allah tidak ada Hamzah di situ yang lewat, matilah, nauzubillah ya. Allah takdirkan Hamzah lewat situ, kemudian Hamzah waktu itu belum masuk Islam, melihat saudaranya sedemikian rupa dizolimi, maka datang pertolongan. Nabi kita pulang dari Mina, mata disiram abu, kelilipan, jalan merayap-rayap seperti orang buta. Nabi kita pernah ditimpa batu besar oleh Amro atau Ummu Jamil atau istri Abu Lahab, sampai kena sikutnya. Meriang Nabi kita seminggu, nggak bisa kemana-mana. Saking sakitnya, yang riwayat lain disebutkan patah sikutnya. Nabi kita pernah di Taif dikeroyok anak-anak kecil sampai merangkak-rangkak, sampai betisnya bercucuran darah. Nabi kita pernah bersama keluarga dan seluruh Bani Hashim serta Bani Muthalib diembargo di sebuah lembah hampir 3 tahun lamanya, di lembah Syi'ib namanya. Dibikin perjanjian di pintu Ka'bah bahwa masyarakat sekitar tidak boleh menolong, tidak boleh memberikan makan, tidak boleh bertransaksi, tidak boleh melakukan akad nikah antara orang yang di dalam masa embargo dengan orang yang di luar selama 3 tahun kurang lebih. Ya, bisa kita bayangkan kan betapa kelaparan menimpa orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib. Betapa ada orang-orang yang sudah mulai memakan kulit-kulit batang pohon, sepatu-sepatu yang terbuat dari kulit sudah dimakan. Sahabat tengah malam buang air kecil, bunyi pipisnya gemericik setelah dilihat air kencingnya menyentuh sebuah benda, kulit onta yang sudah lama kering. Apa boleh buat, saking laparnya kulit onta yang sudah kena kencing itu dimakan juga. Sedemikian gentingnya, luar biasa. Tuh ya. Allah tidak tinggal diam, kemudian hanya melalui rayap, Masya Allah. Rayap memakan surat perjanjian pemboikotan yang ditempel di pintu Ka'bah. Salah satu diktum isi perjanjian itu di bagian akhirnya tertulis bahwa Muhammad, seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib bisa bebas jika surat ini hancur, gitu ya. Ternyata suratnya hancur. Siapa yang menghancurkan? Rayap. Pikiran Abu Jahal nggak akan mungkin ini surat hancur. Yang tak terduga akhirnya hancur juga. Nah, orang Arab asli itu punya sifat positif ya, sejelek-jeleknya gitu, yaitu memegang janji. Nah, janjinya kan harus dibebasin. Beda dengan orang Yahudi. Ada nyanyian, kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Ya gitu tuh orang Yahudi kayak gitu biasa. Tapi ini karena dibuat oleh orang Arab asli, maka terjadilah demo besar-besaran kepada Abu Jahal, Abu Lahab, bahwa Muhammad dan Bani Hashim, Bani Muthalib harus segera dibebaskan. Karena perjanjiannya kalau surat ini hancur, dibebaskan. Begitu pula ketika masa-masa hijrah itu, saya catat gitu ya, di sejarah itu ada 5 kali saat-saat kepepet, saat-saat genting menjelang hijrah sampai ke Madinah. Lihat ya, yang pertama di rumah dikepung oleh ratusan orang, hasil pilihan seleksi pula, bersenjata lengkap, bersama Rasulullah hanya bersama Ali bin Abi Thalib. Coba, cuma berdua, rumah sudah terkepung. Disitulah pertolongan Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka itu orang-orang yang ngepung tadi
seolah-olah seperti ada dinding, di belakangnya juga seperti ada dinding, maka Nabi lewat di depan mereka, tidak ada satupun mereka yang mampu melihat perjalanan Nabi. Luar biasa. Kemudian sampai di Gua Tsur, lagi-lagi dapat saat kepepet lagi. Kenapa? Dikejar oleh pasukan elitnya Abu Jahal dan pengejarannya tepat sasaran. Sama-sama juga menuju Gua Tsur, hanya tinggal beberapa meter saja. Menjelang gua itu ada lagi pertolongan Allah. Kalau tadi rayap, sekarang laba-laba dan burung merpati. Laba-laba membuat sarang di mulut gua yang sepertinya sudah terlihat lama. Burung merpati juga bertelur dan membuat sarang di mulut gua itu. Sehingga ambil kesimpulan, kata Abu Jahal, nggak mungkin ada orang di dalam. Lagi pula kalau di padang pasir itu gunung-gunung berbatu yang bolong-bolong begitu tuh banyak, yang kita sering sebut gua, bukan gua sebenarnya. Batu-batu sebesar bis-bis itu kalau bertumpuk pasti banyak celah-celahnya gitu. Dan itu celah-celah yang paling besar. Ya, sama juga Gua Hiro itu batu bertumpuk begini doang gitu kan. Jadi orang bilangnya gua, bukan gua ya. Kalau di Indonesia iya gua gitu ya, yang teratur gitu, begitu biasanya. Kalau ini tumpukan-tumpukan batu besar doang sebenarnya. Nah, akhirnya tidak jadi pengejaran. Begitu pula ketika dalam perjalanan dikejar oleh Surakoh, hanya tinggal beberapa meter saja, tiba-tiba kudanya Surakoh bagian depannya kakinya ambles, mental Surakoh. Selamat lagi Nabi kita. Di dalam perjalanan pula kehabisan air. Tiba-tiba ada tenda tua, maksudnya ada tenda dihuni oleh wanita tua. Namanya Ibu Atikah, gelarnya Ummu Ma'bad, ya, Ummu Ma'bad. Akhirnya ternyata Nabi kehabisan air, minta air. Si ibu ini juga kehabisan air, lagi menunggu suaminya. Rasulullah minta kambingnya diperah, tapi kata Ummu Ma'bad, kambingnya sudah tua, manupos, nggak bisa lagi keluar. Dipegang oleh Nabi, ternyata bisa keluar susu sebanyak-banyaknya. Selamat lagi Nabi kita. Sampai sudah lebih dari separuh perjalanan, masih ada saja, Masya Allah, dijegat oleh sekelompok 70 orang yang berasal dari Banu Sahmin. Dan tujuannya memang ingin membunuh Nabi, karena mereka udah mendengar sayembara akan mendapat hadiah yang sangat besar jika membawa Nabi hidup atau mati. Dipimpin oleh kepala sukunya bernama Abu Buraidah. Tetapi sebelum terjadi peristiwa pembunuhan, terjadilah dialog lebih dahulu antara Abu Buraidah dengan Rasulullah. Atas hidayah Allah, tiba-tiba Abu Buraidah berubah pikiran, masuk Islam. Bahkan sorbannya dibuka, diikat, ditombak, diangkat tinggi-tinggi untuk memproklamasikan diri bahwa dia jadi pengawal. Bersama 70 orang yang juga kemudian masuk Islam, menjadi pengawal masuk ke kota Madinah. Subhanallah. Jadi ada tambahan dalam perjalanan 70 orang. Ini kan luar biasa. Kalau kita lihat dari keseluruhan rangkaian perjalanan para nabi dan rasul, maka kita tentu saja tidak perlu iri gitu ya. Kenapa nabi dan rasul itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Singkat kata, karena usahanya sudah sangat maksimal, udah habis-habisan gitu ya. Kalau orang sekarang bilang tuh sekarang udah berdarah-darah. Kalau kita lihat itu lembaga-lembaga besar ya, organisasi besar, ternyata para perintisnya selalu diawali dengan berdarah-darah. Sementara ada orang lain yang baru lahir, baru melihat tiba-tiba organisasi itu besar aja, dianggap ini simsalabim gitu, abrakadabra. Padahal dia diawali dengan melalui proses jungkir balik luar biasa, pengorbanannya, ya, begadangnya, berdarah-darahnya, sakit tipesnya. Baru lembaga itu bisa membesar. Kalau sudah sedemikian banyak, walaupun saya nggak setuju dengan bahasa tumbal gitu ya, tapi orang sekarang sering mengatakan tumbal gitu. Orang-orang para perintisnya, para foundernya adalah orang-orang yang bekerja keras, jungkir balik siang malam, berdarah-darah, barulah lembaga itu bisa menjadi besar. Nah, maka ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi pemilik lembaga-lembaga besar, pasti kita meyakini dulu awal merintis lembaga itu dia habis-habisan gitu. Nggak ada cerita lembaga simsalabim twist toeng tiba-tiba membesar, kecuali didahului oleh para perintisnya yang luar biasa bekerja kerasnya. Nah, semoga
pada bagian kedua ini kita ambil saja hikmahnya, bahwa pertolongan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya semuanya bersyarat, tidak ada yang gratis. Maka hikmah yang paling besar buat kita perhatikan syarat apa yang harus dipenuhi, bagaimana yang kita harus lakukan agar Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.